Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Aulia Gausul Aqdam Qutbul Alam Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Para ikhwan semuanya yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fatihati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama, teristimewa, termahal, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Khamis, memasuki malam tanggal 14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yakni malam bulan purnama, bertepatan dengan tanggal 26 bulan Agustus 2026. Alhamdulillah kita masih dapat istiqomah menghadiri Majlis Manaqib yang merupakan majlis di mana siapapun hadir di majlis tersebut, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada mereka. Allah akan memeluk mereka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dan Allah akan menurunkan berbagai macam keberkahan, kebaikan-kebaikan, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah daripada kita hadir di Majlis Manaqib Sultanul Aulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, dzikrus sholihin, menceritakan orang-orang solih atau membacakan manaqib, riwayat hidup dan perjuangannya orang-orang soleh, akhlaknya, itu adalah kafaratun, menjadi kafarah, menjadi pelebur anil junub, dari berbagai dosa. Artinya apabila siapapun hadir di majlis manaqib semata-mata karena Allah mengagungkan
memuliakan Sultanul Aulia, takjim kepada beliau, mengagungkan beliau karena memang beliau diagungkan oleh Allah lantaran prestasi ibadahnya yang begitu luar biasa, sehingga beliau oleh Allah dijadikan sultan, pemimpin, Sultanul Aulia, pemimpinnya seluruh para wali sealam jagat raya. Maka itu akan menjadi sababiyah. Pertama, tanzilur rahmah, turunnya rahmat Allah. Makanya tidak aneh ketika siapapun hadir duduk di majlis manaqib Sultan Aulia, oleh Allah diberikan ketenangan hatinya. Amin. Apalagi yang ngantuk, tenang banget itu. Udah nggak ingat apa-apa. Tenang, saking tenangnya sampai tidur. Nikmat. Jadi yang pertama, tanzilur rahmah. Kita tahu bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau orang yang soleh, bahkan sangat amat soleh, dohir batinnya bersih, dan memang beliau masih keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat wajahnya saja sejuk lihat wajahnya, menimbulkan ketenangan dalam hati. Itu baru melihat wajahnya. Apalagi kalau kita bisa, dan itu pun melihat wajahnya bukan secara langsung, hanya dipotong. Apalagi kalau langsung berdekatan dengan beliau, itu baru cucunya. Apalagi kalau kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, tanzilur rahmah. Dzikrus sholihin, yang pertama kafaratun anil junub, menjadi sababiyah dosa-dosa diampuni. Ya, tentu kita hidup banyak dosa dan memang harus merasa banyak dosa. Orang yang merasa banyak dosa tentu jauh lebih baik daripada orang yang merasa tidak punya dosa, apalagi sampai merasa paling suci. Nah, ini bahaya ini. Walaupun kita ibadah rajin, akhlak bagus, tetap kita harus merasa banyak dosa. Mungkin banyak dosa yang kita tidak tahu, padahal kita melakukan dosa itu. Contoh, umpama di hati kita terdapat rasa cinta terhadap dunia. Itu kan sebenarnya dilarang. Yang namanya hubud dunya, itu penyakit wahan. Hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu kan penyakit wahan. Termasuk wahan ini adalah salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimpa kepada umatnya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak pernah menyimpan dunia di hatinya. Dan memang dunia itu jangan ditaruh di hati. Biasanya kalau dunia ditaruh di hati, susah keluarnya. Makanya Tuhan saya itu dunianya itu ditaruh di tangan. Tadi diceritakan dalam Manqobah, ketika ada seseorang meminta sesuatu, sekalipun sesuatu yang dimintanya adalah pakaian yang sedang dipakainya, diberikan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan saya tidak cinta dunia. Coba kalau cinta dunia, kita pakai baju nih harganya mahal 1 juta, tiba-tiba ada yang datang pada kita dan memintanya karena dia suka, kira-kira diberikan nggak? Nyawa tuh karena dunia yang ditaruh di hati. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inda dzikri sholihin, dan ketika riwayat hidup perjuangan orang-orang yang soleh dibacakan dalam Manqobah, diceritakan, disampaikan, baik dalam majlis manaqib atau dalam majlis-majlis yang lainnya, tanzilur rahmah, maka saat itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Sebenarnya merasa tidak merasa, kita ini sedang dipeluk dengan rahmatnya
Allah. Ya, bagi yang merasakan, alhamdulillah. Bagi yang belum, terus istiqomah hadir di majlis manaqib. Insya Allah step by step, qalilan pak qalilan, nanti akan merasakan pelukan rahmatnya Allah dalam majlis manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian yang terakhir, wa tahsulul barokat, akan menghasilkan berbagai macam keberkahan. Yang paling penting dalam hidup ini bukan hanya barokah harta, barokah umur penting, barokah kesehatan penting. Jadi yang penting barokah. Materi banyak, kalau tidak berkah itu akan menimbulkan ketidaknikmatan. Walaupun sedikit, kalau berkah insya Allah akan menjadi nikmat. Jadi yang kita cari bukan banyaknya sesuatu, tapi barokahnya sesuatu. Maka hendaklah kita seyogyanya memohon kepada Allah, mohon keberkahan dengan doa Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, apapun yang Kau titipkan kepada kami, apapun yang Kau amanatkan kepada kami, baik berupa umur, kesehatan, harta, istri, anak, barokahkanlah ya Allah, itu semuanya untuk kami. Insya Allah dengan barokah hidup akan menjadi indah. Dan mudah-mudahan kita diberikan perasaan hidup barokah. Baik, langsung saja bahwa di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib buah karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, beliau telah berkata wa fi dzikri aksarum min mi'ati faidatin. Di dalam berzikir kepada Allah itu lebih dari 100 faidah. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan lebih dari mi'atu faidatin, lebih dari 100 faidah. Wa minha, di antara yang 100 faidah tersebut, yakni faidah berzikir kepada Allah, annahu yurisuhul mahabbata allati hiya ruhul Islam wa qutbu ad-din wa madarus sa'adah. Dan di antaranya dari lebih 100 faidah berzikir adalah bahwasanya berzikir dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Jadi berzikir itu yurisuhul mahabbatal lati hiya ruhul Islam. Jadi berzikir itu dapat menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Semakin seseorang semakin banyak, semakin rajin berzikir, maka rasa cintanya di hatinya akan semakin tumbuh dengan subur. Dan berzikir juga untuk menjaga rasa cinta kita kepada Allah di hati kita. Yang mana berzikir ini merupakan ruhnya Islam. Jadi ruhul Islam zikrullah, ruhnya agama Islam adalah berzikir kepada Allah. Artinya orang Islam yang tidak pernah mau berzikir itu diibaratkan seperti badan tanpa ruh, badan tanpa nyawa, atau seperti orang mati. Ibarat HP, kalau baterainya mati itu nggak berfaedah, kita nggak bisa apa-apa, nah mati. Makanya kata Nabi, perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti perbedaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan merupakan porosnya agama. Porosnya agama Islam adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, dan merupakan pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi zikrullah pada sa'adah di dunia wal akhirah, berzikir kepada Allah adalah pangkal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya
ketika menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Karena itu kuncinya surga. Qad ja'alallahu likulli syai'in sababa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Kita makan sebabnya apa? Kita belajar sebabnya bodoh. Kita sholat sebabnya ayam sholat. Kita sholat sebabnya kita mau disolatkan. Maka solu qabla an tusallu, sholatlah sebelum disolat. Kecuali kalau kita tidak akan disolatkan, mual paeh sebelum sholatnya. Cuma pertanyaannya kita paeh mual. Paeh lah. Mau paeh. Modal. Beliau jawab. Ada preman modal. Modal. Halo. Saya makanya. Loh, pas modalnya. Siap lagi. Itu mah beneran dengar di paeh naon. Penjauh itu mah. Wa ja'ala sababal mahabbati dawama dzikri. Tadi kan dikatakan bahwa segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab tumbuhnya rasa cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah di hati hambanya itu adalah dawamu dzikri, dengan sebab dawam berzikir. Dawam itu mayeng, langgeng, terus menerus, istiqomah. Istiqomah bukan berarti ikatan suami tertekan istri di rumah. Di rumah nggak ada ini juga. Bukan tertekan, biasanya tekan, sekarang nggak tertekan. Oh, kemana lu? Itu pun menggunakan Islam. Dawa begitu, ya. Jadi siapapun hamba-hamba Allah yang ingin tumbuh di hatinya mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, maka pertahankan berzikir kepada Allah. Karena itu menjadi sebab tumbuhnya rasa cinta kepada Allah, yaitu bikasrati dzikrillah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah dikatakan oleh Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Adalah Rasulullah setiap saat selalu berzikir kepada Allah. Makanya kecintaan beliau kepada Allah, masya Allah, luar biasa. Dan demikian pula Allah pun mencintai beliau melebihi kecintaan kepada para nabi yang lainnya. Paman arada ayyana mahabbat Allah azza wa jalla falyalhad bi dzikrihi. Maka barang siapa yang meraih cintanya Allah azza wa jalla, maka hendaklah ia senantiasa basah lisannya dengan berzikir kepada Allah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Nah itu zikir hobinya main. Ini lagi ceramah, lagi zikir hobi. Bagi zikir hobi itu nggak boleh diucapkan. Ini lagi ceramah. Nah zikir hobinya main dulu dalam hati. Allah Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Fa innahu darsu wal mujakaratu kama annahu babul ilmi. Fa dzikru babul mahabbah. Sebagaimana pengulangan. Sebagaimana pengulang pelajaran adalah kuncinya ilmu. Jadi kalau kita sering mengulang-ulang pelajaran, itu kuncinya ilmu. Artinya akan cepat mendapatkan ilmu karena sering mutolaah, sering belajar. Nah, sebagaimana pengulangan pelajaran adalah kuncinya ilmu,
maka berzikir pun kepada Allah adalah merupakan kunci terbukanya cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita ingin membuka cinta Allah kepada kita, supaya Allah memasukkan rasa cinta di hati kita kepada Allah, maka kuncinya adalah dawamul dzikri, dawam berzikir kepada Allah. Wasyari'uhal a'dam wa siratuhal aqwam. Berzikir kepada Allah adalah merupakan jalan besar dan jalan lurus untuk menuju kecintaan kepada Allah. Nah, barang siapa yang ingin menempuh suatu jalan besar dan jalan itu lurus menuju kepada Allah, maka jalannya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian man arada sayra ila mahabbatillah azza wa jalla falyastaqim ala dzikrillah. Barang siapa yang ingin berjalan menuju cintanya Allah azza wa jalla falyastaqim ala dzikrillah, maka hendaklah ia istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Kemudian iklam, ketahuilah, man ahabbahullah dakhalal jannah la mahalata. Barang siapa yang sudah mendapatkan kecintaan Allah, artinya orang tersebut benar-benar sudah dicintai oleh Allah karena sering mendekatkan dirinya kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, maka pasti ia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Jadi para penghuni sorga itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah memasukkan manusia durhaka yang dibenci oleh Allah ke dalam sorganya, tidak mungkin. Kemudian di sini katakanlah mahalata itu tidak diragukan lagi. Iktasib huballah bi kasrati dzikrillah, maka raihlah cinta Allah. Iktasib huballah, maka raihlah cinta Allah bi kasrati dzikrillah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji aqbata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fangfana bibarakati wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Allahumma gfir dzunubal zawjatis ma'asadiqu bidadirun Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha wa ma'waha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahumma